Halo semuanya, salam kenal ya dari keluarga kami. Nah, hari ini tanggal 19 Juli 2023, tanggal merah, jadi saya di rumah. Terus iseng aja saya tuh beres-beres laci, beres-beres lemari, dokumen-dokumen yang udah nggak penting itu disingkirkan, terus kalian lap-lap dan segala macem. Dan nggak sengaja saya tuh nemu ini, jadi apa sih istilahnya kayak budgeting gitu kan. Nah, dulu saya sempet budgeting juga, ya seperti ibu-ibu pada umumnya kan budgeting juga ya. Ada dompet pintarnya juga kayak gitu-gitu. Nah, yang ini udah kosong. Nah, yang ini nih ternyata saya menemukan ada harta karun di sini. Nih, jadi ini awalnya cuma dibuka aja, saya nggak expect apapun ya. Jadi saya buka ini sih nota-nota aja gitu. Nah, ternyata saya nemu ini. Jadi budgeting buat beli tenda camping. Waktu itu saya ngefans banget sama Moby Garden nih. Saya coba buka. Ini kumpulan tenda-tenda yang kita taksir. Rencana mau dibeli gitu. Jadi yang pertama tuh ada Moby Garden yang versi ini ya. Ini saya nggak tahu sih harganya sekarang berapa, cuman waktu itu kalau nggak salah belasan juta lah ya, 16 juta sekitar itu. Saya nggak tahu ya, mohon maaf kalau nggak update. Ini ada Quechua Arpenas, ini kalau nggak salah harganya 4 jutaan, pokoknya di bawah 5 juta. Ini seharga sama miliknya Eiger yang ini untuk 8 orang. Ini juga harganya sekitar 3.900.000 atau 4 jutaan ya waktu itu. Jadi ini saya buat waktu saya hamil anak kedua, jadi sekitar tahun 2018 gitu. Jadi kalau ada update harga yang baru ya teman-teman bisa cek di marketplace yang sekarang ya berapa harganya. Nah, ini kita juga naksir ini Moby Garden juga. Ini kalau nggak salah harganya 18-an juta, dan yang paling kita taksir sebenarnya ini Coveanes ya, ini harganya 18 atau 19 juta gitu, pokoknya di bawah 20. Nah, emang mahal-mahal ya karena kualitasnya juga bagus gitu. Waktu saya sama suami mau bikin ini, yang kita pikirkan adalah kita akan campingnya tuh ntar-ntar aja gitu, nunggu anak-anak kalau udah SMA atau SMP gitu. Ternyata kita nggak cukup sabar dalam menabung dan nggak cukup sabar dalam camping gitu. Jadi uang yang terkumpul nih belum banyak sebenarnya, masih berapa ratus ribu. Cuman akhirnya kita beli tenda yang ya istilahnya yang sekarang kita pakai, dan alhamdulillah juga tendanya bagus dan bisa dipakai camping buat keluarga. Apalagi saya sama anak-anak kan bawaan barangnya tuh banyak banget, dan alhamdulillah itu muat gitu. Jadi ya udahlah, ini biarkan menjadi cita-cita ya. Mohon doanya aja, mudah-mudahan suatu hari nanti kita bisa beli ini. Nah, setelah saya nostalgia sama tenda-tenda impian ini dan menemukan harta karun di sini, lumayan ya bisa buat tambah-tambah jajan. Saya juga nemu ini, ternyata saya dulu pernah nulis ini nih. Jadi ini camping gear, sebenarnya basic camping gear gitu sih. Susah banget ambilnya nih. Jadi ada sleeping bag, flying sheet, terus tiang tambahan ya untuk tiang awning, footprint, alas dalam, nesting set, kompor, table chair set, lampu gantung, matras dengan harga yang saya perkirakan. Nah, aslinya harganya berapa sih? Itu teman-teman bisa pilih sendiri tergantung merek yang teman-teman mau beli atau teman-teman suka gitu, sama spesifikasi dari masing-masing alat ini. Nah, setelah di budget begini, ternyata kenyataannya ketika kita beli camping gear itu tidak sesuai budget ini ya. Jadi alhamdulillah ada yang lebih murah, alhamdulillah ada yang lebih mahal juga, tapi kita tahu yang kita beli itu yang terbaik buat kita gitu, sesuai sama kebutuhan keluarga kami. Nah, saya jadi inget nih, jadi waktu dulu itu ada teman yang pernah tanya ke saya, kalau misal keluarganya itu mau camping tapi pengennya on budget gitu, kalau bisa low budget deh. Nah, kira-kira alat camping apa yang paling penting untuk dibeli? Waktu itu saya jawab
tergantung teman-teman itu, atau tergantung kamu itu mau campingnya berapa kali gitu. Dalam arti gini, aku campingnya itu pas anak-anak liburan sekolah aja deh, which is itu 6 bulan sekali, atau setahun sekali deh pas tahun baru akhir tahun gitu misal. Nah, kalau teman-teman masih jarang-jarang campingnya, menurut saya mending teman-teman gak usah beli apa-apa, tapi pas mau camping teman-teman tinggal datang ke tempat camping yang memang udah menyediakan paket camping. Jadi di sana pengelola pasti akan menyediakan tenda satu set dan segala macamnya gitu. Jadi ibaratnya teman-teman tinggal datang bawa badan aja, di sana udah lengkap. Itu kalau teman-teman campingnya masih jarang-jarang. Nah, beda lagi kalau teman-teman pengen camping 1 bulan sekali. Nah, itu menurut saya emang harus punya camping gear sendiri sih. Nah, camping gear apa sih yang paling penting? Ya, yang paling penting menurut saya ini tenda ya. Walaupun nggak harus yang mahal atau nggak harus yang besar gitu ya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman dan keluarganya masing-masing. Sekarang banyak kok tenda-tenda yang bentuknya dome dan harganya di bawah 1 juta. Itu banyak banget, teman-teman bisa cek di marketplace ya. Jadi kalau mau sering-sering camping, ibaratnya yang paling penting dibeli ya tenda, karena nggak semua orang punya tenda kan. Jadi kalau mau camping ya harus beli tenda. Terus alat-alat yang lain gimana? Nah, ini semua alat ini teman-teman bisa kok pakai alat-alat yang ada di rumah gitu. Jadi nggak harus beli, kayak misal nih sleeping bag. Fungsinya sleeping bag tuh apa sih? Kan buat menghangatkan kita kalau pas tidur pas malam. Nah, teman-teman bisa pakai selimut di rumah yang tebel misal. Terus kayak flying seat. Flying seat itu kan fungsinya buat apa sih? Dia buat kalau kita berteduh kali ya kalau pas panas, atau buat pengaman tenda kita kalau hujan. Nah, ini teman-teman bisa pakai mantel yang di rumah. Terus ada lagi tiang awning. Ini juga teman-teman bisa nanti pilih tempat camping yang deket pohon. Jadi mantelnya itu nggak harus disangga pakai tiang, tapi bisa ditali pakai rafia, terus ditalikan di pohon misal gitu. Kemudian ada lagi footprint. Footprint ini fungsinya kan buat apa ya, kayak alas tenda gitu ya, supaya tendanya kita itu nggak langsung menyentuh tanah, supaya nggak gampang sobek karena kerikil, karena batu, atau kalau kita camping di pinus, kan biasanya di hutan pinus tuh banyak ya pinus-pinusnya gitu. Nah, footprint ini fungsinya untuk melapisi bawah tenda kita. Nah, teman-teman bisa pakai mantel yang di rumah, bisa pakai bekas spanduk, bekas apalah yang misal di balai RT atau balai RW ada, kita pinjem aja atau kita pakai aja gitu, bekas-bekas spanduk-spanduk acara 17 Agustus misal gitu. Terus ada lagi alas dalam tenda itu teman-teman bisa pakai karpet yang di rumah atau karpet-karpet yang anti air gitu. Kalau teman-teman di rumah punya anak kecil kan pasti punya ya karpet-karpet yang empuk itu loh. Nah, itu bisa dipakai juga, itu kan udah anti air tuh. Terus nesting set ini pakai aja kompor yang di rumah, kompor-kompor kecil yang di rumah, atau pakai panci yang di rumah yang ukurannya kecil, pakai wajan yang di rumah kayak gitu. Terus set table chair ini juga sebenarnya nggak penting-penting banget kalau buat camping. Yang penting kita bisa duduk, misal teman-teman bawa tikar aja, kita bisa duduk di tikar gitu. Jadi nggak harus punya table chair yang satu set itu. Atau pakai aja kursi-kursi anak-anak yang di rumah yang kecil-kecil itu diangkut aja nggak apa-apa. Ada juga lem gantung atau lampu-lampuan lah. Ya, pasti setiap rumah kan punya ini ya, emergency lamp ya. Nah, kita bisa bawa itu aja. Terus matras ini sama sih fungsinya buat alas gitu. Nah, nggak harus beli matras yang kayak buat orang naik gunung gitu. Cuman apa yang ada di rumah bisa kita optimalkan, bisa kita manfaatkan gitu buat camping. Jadi nggak harus beli sebenarnya semua ini. Jadi kesimpulannya yang paling penting untuk dimiliki kalau emang teman-teman itu mau ngecamp rutin ya tenda gitu, dan nggak perlu mahal, nggak perlu yang bermerek juga. Bisa di bawah 1 juta, bisa yang harganya 500-an ribu juga banyak sekarang, tenda-tenda yang kecil gitu yang bisa buat 3 orang, bisa buat 4 orang gitu ada. Jadi kalau mau mulai camping nggak usah yang harus beli yang banyak, harus beli yang mahal, nggak kayak gitu. Yang penting camping itu kita bisa kumpul sama keluarga, kita bisa me time sama suami, sama anak-anak, kita bisa mengenalkan alam sama anak-anak. Anak-anak juga seneng banget pasti main-main di alam. Dan camping itu bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk hebat-hebat, bukan untuk apa-apa, tapi benar-benar
kita yang ngerasain manfaat camping, terutama buat bonding antar anggota keluarga. Pokoknya kalau mau camping harus seneng gitu, harus happy. Pulang camping itu walaupun capek tapi hati kita penuh, kita happy, kita seneng semuanya. Bukan justru tambah bikin males kerja, bikin males belajar. Bukan juga justru jadi sirik, iri, dengki sama tenda sebelah gitu ya. Kadang kita kalau camping kan banyak orang nih, kadang tenda sebelah tuh lebih bagus gitu. Nah, kadang saya tergoda juga sih, pengen beli juga. Cuman kembali lagi, kita camping itu bukan untuk saingan tenda gitu, apalagi kayak gitu ya, enggak ya. Jadi camping itu benar-benar harus happy, harus bermanfaat buat kita. Dan satu lagi, camping tuh nggak bisa dipaksa. Jadi kadang dalam satu keluarga tuh ada yang suka camping, ada yang nggak suka gitu. Kadang mereka mikirnya kayak ngapain sih kita tidur di tempat yang keras, sementara di rumah itu kasurnya empuk, ngapain tidur di tempat yang keras. Nah, kayak gitu-gitu nggak bisa dipaksa. Bener-bener camping itu datang dari diri kita sendiri. Juga nggak bisa dipaksa, kayak misal kita harus seminggu sekali camping, jadi nggak boleh kayak gitu. Saya aja kalau misal mau camping, misal minggu ini ya, saya camping, saya tanya ke suami dulu mau nggak camping, tanya ke anak-anak. Anak saya ada 3, yang paling kecil 2,5 tahun, dia udah bisa saya tanyain mau camping nggak gitu, walaupun dia jawabannya selalu bilang mau. Cuman anak-anak juga punya hak untuk menentukan mereka mau berangkat camping atau enggak. Jadi kalau misal mereka mau camping ya kita berangkat, kalau mereka nggak mau kita nggak berangkat. Kalau sudah ditanyain satu-satu kayak gitu kan enak ya. Jadi kita berangkat camping itu dalam keadaan yang semuanya rela, semuanya ridho gitu loh. Ibaratnya kalau mau camping tuh semuanya mau gitu, nggak ada paksaan. Dan tujuan orang camping tuh beda-beda. Kadang saya ketemu orang camping ya emang karena mau bikin konten gitu juga ada. Ada orang camping yang pengen menyendiri, anak senja gitu juga ada juga. Nah, termasuk saya sama keluarga. Saya sama keluarga ini camping karena emang kita pengen kegiatan outdoor, terus daripada video atau foto itu hilang di handphone, kita akumulasi jadi satu, kita upload di YouTube, insya Allah akan tersimpan sampai anak-anak dewasa nanti. Nah, harapan saya sama suami nanti kalau kita udah tua, anak-anak udah dewasa, udah nggak tinggal satu rumah lagi sama kita masih punya video kenang-kenangan waktu kita dulu bareng-bareng camping atau kegiatan yang lain gitu. Oke, demikian ya video dadakan hari ini gara-gara menemukan buku ini ketika beres-beres. Jadi saya langsung buru-buru bikin video. Mohon maaf juga kalau berisik ya, karena di luar lagi ada tukang. Terus saya lagi pengen aja tiba-tiba nge-videoin ini gitu. Jadi ya sudah apa adanya ya videonya. Terima kasih, mudah-mudahan memberikan manfaat ya.